Keep your earth smile. Halo, selamat datang Sobat PDKT. Sebentar nih. Tadi kan aku bilang PDKT ya. PDKT di sini beda arti loh temen-temen. Temen-temen kan taunya pendekatan ya. Kayak deket-deket doang, jadiannya kagak. Syailah. Nah, jadi kepanjangan PDKT di sini itu artinya podcast kelompok 3. Oh iya, aku inget nih, ada peribahasa mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. So ya, perkenalkan namaku Siti Mariova, biasa dipanggil Ulfa, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Nah, di podcast kali ini aku nggak bakalan sendirian dong. Aku bakalan ditemenin sama dua narasumber yang super duper kece banget. Nantinya mereka bakal ngasih hal informatif dan bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kali ya, aku undang dua narasumber kali ini. Boleh say hi langsung nih ke para pendengar kita? Hai. Halo. Halo juga. Terima kasih nih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat hadir di podcast kita kali ini. Kurang afdol kayaknya kalau kita nggak kenalan ya. Mulai dari siapa ya? Ulfa sih pengennya dari Kak Raida dulu nih. Abis itu Kak Raffi. Ladies first ya. Halo semuanya, kenalin aku Raida Karimah, biasa dipanggil Raida, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Hai, kenalin namaku Raffi Syanindra Wijaya, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. Halo, salam kenal ya Kak Raida dan Kak Raffi. Gimana nih Kak Raida sama Kak Raffi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, ini ini podcast ada tagline-nya gak, Fah? Kayak podcast-podcast lainnya gitu. Ada dong, kita nggak mau kalah sama podcast-podcast sebelah. Nih, karena kasihkan kenalan, aku sampai lupa kan tadi menyampaikan tagline-nya. Tagline podcast kita kali ini itu adalah Keep Your Earth Smile. Wah, apa tuh Pak artinya? Nah, jadi artinya itu jagalah bumimu untuk tetap tersenyum. Jadi sebisa mungkin nih Kak, kita menjaga bumi kita tetap selalu bersih dan asri ya teman-teman. Widih, keren. Jelas dong. Gimana nih Kak Raida sama Kak Raffi? Aku langsung tes tagline aja kali ya. Jadi kalau aku Boleh. PDKT, keep your earth smile. Siap ya? PDKT. Keep your Keep earth your earth smile. smile. Boleh kali nih tepuk tangannya. Oh iya, karena aku anaknya kepoan banget nih. Kalian kalau boleh tahu ya Kak, ke studio naik apa sih? Aku naik sepeda, soalnya deket banget, cuma 1 kilometer dari rumah. Walah, aduh teman-teman sobat PDKT nih bagus banget. Kak Raffi perlu dicontoh ya perbuatannya. Dia cuma naik sepeda doang loh, nggak perlu pakai kendaraan lainnya. Karena cuma 1 kilo ya. Itu tuh juga salah satu penerapan menghemat energi tahu. Nah kalau Kak Raida gimana nih? Naik apa sih kesininya? Oh, aku sih beda ya sama Raffi ya. Kalau Raffi kan naik sepeda ya. BTW sehat banget ya Raffi ya. Iya dong. Bener-bener sehat itu. Kalau aku ke studio tuh tadi naik motor listrik karena aku nggak bisa juga ya kalau ngikutin kayak Raffi naik sepeda soalnya bisa gempor juga aku 10 km dari rumah. Iya sih Kak, dengkul tuh udah pada lemes kali ya pas sampai studio kita. Tapi Kak, itu juga bentuk menghemat energi loh pakai motor listrik. Nah, bener banget tuh lupa karena semakin banyak pengguna sepeda motor listriknya itu selain menyehatkan bumi kita dari polusi ya kan, ini juga dapat ngebantu ngurangin subsidi energi BBM. Sekarang tuh kan juga udah banyak kan orang-orang pada pakai mobil listrik, motor listrik, bahkan sekarang pun ojol tuh mereka kerjanya pakai motor listrik loh. Iya, aku setuju banget sama yang dibilang Raida. For your info nih guys, ada energi alternatif yang bisa ngegantiin bahan bakar minyak loh. Itu tuh dari kotoran hewan. Wah, ini nih kayak bakal nyambung banget deh Kak sama topik yang bakal kita bahas hari ini. Topik yang bakal kita bahas hari ini tuh adalah pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar dan pembangkit generator listrik di Indonesia. Oh iya,
kan tadi Kak Raffi nih udah mention nih ya, kalau misalkan kotoran hewan itu adalah energi alternatif yang katanya bisa ngegantiin bahan bakar minyak. Betul. Boleh nggak sih Kak Raffi jelasin nih secara singkat aja, prosesnya gimana sih itu kotoran hewan kok bisa jadi pengganti BBM? Oke, oke. Jadi tuh pertama-tama kita tuh harus mencampurkan kotoran hewan dengan air hingga membentuk lumpur. Yang dimana nantinya lumpur ditambahkan starter yang pada hari ke-1 hingga ke hari 8 akan menghasilkan gas CO2. Tetapi pas lagi hari ke-10 hingga ke hari 14 akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini yang kita gunakan untuk mengganti BBM. Wah, banyak juga ya langkah-langkah yang harus kita lewatin buat pembuatan biogas ini. Oh ya nih, terus emang ada sih studi kasus gitu yang ngebahas tentang pemanfaatan biogas di suatu dusun atau suatu desa gitu. Nah, terus energi biogas ini dikonversi terlebih dahulu nih. Nanti akan menjadi energi listrik gitu. Oh gitu ya Kak. Energi biogas ini emang sumber energi alternatif yang perlu mendapatkan prioritas ya dalam pengembangannya dibandingkan sumber energi lainnya. Benar nggak? Bener banget tuh, Pak. Bener itu. Nah, sebagai negara yang dijuluki negara agraris juga, Indonesia pasti memiliki sumber energi biotanah yang menjanjikan gitu. Terus, perusahaan-perusahaan agroindustri juga udah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Jadi, limbah organik yang dihasilin itu dapat diolah menjadi sumber energi alternatif ini. Nah, dalam kasus yang aku sebut tadi, ternyata memang sebagian besar penduduknya itu bekerja pada sektor peternakan, di mana yang berarti daerah mereka itu memang daerah yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit energi tenaga listrik. Begitu. Wah, ada kasus lagi nggak Kak selain itu? Oh, mungkin untuk kasus di Indonesia sendiri nih ya. Untuk kasus di Indonesia sendiri nih, sebagian besar pemanfaatan biogas ini masih hanya terbatas pada kegiatan memasak atau memanaskan aja. Contohnya pemakaian gas LPG. Pasti kalian juga pakai kan gas LPG di rumah kalian? Oh, Oke. pakai Nah, pasti sobat PDKT di rumahnya juga pada pakai gas LPG nih. Padahal biogas ini tuh mengandung bahan utama dari senyawa metana ya, CH4, yang dapat dipergunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit energi tenaga listrik. Karena ya senyawa ini memang mempunyai nilai kalor yang besar. Jadi, pemanfaatan kotor hewan yang diolah sedemikian rupa ini sehingga bisa jadi energi alternatif bahan bakar minyak tuh suatu yang emes gitu, suatu yang sangat luar biasa sobat PDKT. Dan emang energi biogas ini pantas lah dijadikan prioritas melihat dari banyaknya kelebihan yang dimiliki. Benar kan sobat PDKT? bener Betul, banget. betul. Dari segi kemudahan sistem konversi, kemudahan pengoperasian, biaya investasi, serta potensi yang dimiliki untuk dikonversi menjadi energi listrik, biogas itu memang energi terbarukan yang pantas banget untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Benar Raffi. Cuman emang sih penggunaan biogas sebagai sumber alternatif ini tuh ngebutuhin penanganan yang khusus dan peralatan yang bisa dibilang tuh nggak murah. Tapi nih ya sobat PDKT dan teman-teman semua, kalau kita lihat dari potensi energi ini tuh, biogas ini tuh udah punya potensi yang cukup besar sebagai bahan bakar pembangkit energi listrik di Indonesia. Jadi udah selayaknya nggak sih diadakan proyek percontohan dengan adanya kerjasama dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Contohnya seperti proyek pemanfaatan kotoran sapi ini yang diolah sedemikian rupa untuk pembangunan pembangkit energi listrik tenaga biogas di Indonesia. Widih, keren. Keren. Semoga energi terbarukan biogas ini bisa diteliti lebih lanjut ya sobat PDKT, dan menarik perhatian pemerintah juga agar penggunaan dan pemodifikasian mesin penggerak dengan bahan bakar biogas ini lebih aplikatif untuk skala rumah tangga. Karena kunci pengembangan biogas ini sebenarnya adalah kolaborasi, dukungan dari semua pihak, yaitu pihak swasta, akademis, media, dan non-governmental organization, itu sangat membantu untuk mengoptimalisasi upaya pengembangan biogas.
Nah, iya betul banget itu. Nah, dengan itu kan bumi kita pasti akan tetap tersenyum ya kan? Haha, keep your earth smile ya kan. Ya bener banget nih. Aku juga pernah baca di suatu artikel gitu. Katanya, saat ini pengembangan program biogas yang tengah diupayakan oleh pemerintah memang pengembangan biogas yang ditingkatkan menjadi biometana yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, substitusi bahan bakar diesel di PLTD, bahan bakar gas untuk transportasi, serta substitusi LPG untuk UMKM dan industri. Iya, bener banget Raida. Pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar pembangkit energi listrik dalam skala rumah tangga itu dapat disajikan sebagai solusi permasalahan krisis energi listrik. Nah, kan dari semua itu pemanfaatan biotana ini memiliki potensi pemanfaatan yang benar-benar beragam ya. Selain menjadi substitusi bahan bakar gas, bahan bakar masak di sektor industri, biotana ini juga bisa loh jadi bahan bakar kendaraan, tapi masih di area perkebunan dan pabrik sih. Tapi biometana ini juga bisa jadi bahan bakar di pembangkit listrik tenaga diesel, serta dapat diintegrasikan ke dalam jaringan gas alam. Nah, banyak banget kan pemanfaatannya di kehidupan nyata kita. Iya, banyak Banyak banget banget. kan. Bener. Oh iya guys, sedengar aku juga nih, Grup Head Business Development PT PGN, Pak Arsusanto Cahyono, itu pernah menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan beberapa titik injeksi biometana ke jaringan gas milik PGN. Yang berarti, menurut aku, pemerintah ini udah mulai menata pemanfaatan biogas untuk ditingkatkan lebih lanjut. Wah, keren banget ya, Kak. Tapi kita kali ini tuh emang bener-bener bikin para pendengar kita tuh punya wawasan yang luas ya. Kalau gitu, sebagai closing statement deh ini. Menurut Kak Raffi, apa sih manfaat yang signifikan dari penggunaan biogas ini? Manfaat ya. Menurut aku sih yang pertama itu penggunaan biogas dapat mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi fosil yang terbatas dan tidak ramah lingkungan. Selain itu, biogas juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, dan menghasilkan energi bersih. Selain itu juga nih, biogas itu dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan, mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan biogas juga dapat membantu mengolah limbah organik dengan lebih efektif dan menghasilkan pupuk organik yang berkualitas. Wah, sungguh-sungguh apa ya, beragam. Ini manfaat dan potensinya tuh banyak banget ya yang dimiliki biogas. Jadi dalam konteks ini nih, menurut kalian, apakah ada tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan biogas? Terus langkahnya bagaimana nih untuk mengatasinya? Coba dulu nih, aku dulu kali ya. Boleh, Oh, boleh. Raida dulu deh. Oke, tantangan ya. Salah satu tantangan utamanya dalam pengembangan biogas ini adalah investasi awal. Seperti yang udah bilang aku tadi, peralatan untuk pengolahan biogas itu nggak murah nih. Maka diperlukan untuk membangun infrastruktur pengolahan biogas ini dengan adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan. Sehingga bisa menciptakan proyek percontohan dan mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan. Nah, tantangan yang lainnya itu seperti edukasi dan kesadaran publik untuk mendorong penggunaan biogas ini. Karena dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak swasta, pihak akademisi, pihak media, dan pihak organisasi non-pemerintah pun sangat penting dalam mengoptimalkan upaya pengembangan biogas seperti yang sudah dibilang Raffi tadi. Betul banget Raida. Tantangan lainnya juga itu adalah infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah pedesaan yang dimana infrastruktur seperti jaringan gas dan distribusi biogas masih terbatas. Untuk mengatasi ini, kita perlu melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan biogas. Pemerintah dapat membangun jaringan distribusi biogas yang memperluas akses ke daerah pedesaan. Selain itu juga, kerjasama antar pemerintah swasta dan masyarakat lokal itu juga penting untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Oke, semoga apa yang tadi Kak Raffi sama Kak Raida udah sampein ke Sobat PDKT, apa ya,
Diharapkan kita tuh dapat mengatasi tantangan dalam pengembangan biogas dan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Betul, Aduh. Pak. Udah gak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak nih buat Kak Raida sama Kak Raffi yang udah ngasih hal informatif dan bermanfaat juga buat para pendengar kita. Semoga pendengar kita juga tergerak ya hatinya untuk selalu menjaga bumi kita. Oh iya, buat menutup hari ini, aku mau bilang cukup sekian podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Waduh. Wah, galau mood on ya ini. Ini tuh kayaknya berdasarkan pengalamannya deh, Ray. Waduh, apa nih Kak? Pengalaman Aduh. nggak jadi malu. Thank you ya Sobat PDKT yang udah dengerin podcast kita kali ini. Stay healthy and keep your earth smile ya. See you! Bye-bye. 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 Good